Otak kita itu kan jago banget ya mecahin teka-teki. Tapi, gimana jadinya kalau otak itu sendiri yang jadi teka-teki? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kisah detektif yang nyata banget dari dunia neurologi yang bikin bingung. Cerita kita mulai dari sebuah jawaban yang aneh. Coba bayangin, seorang dokter nanya, "Apa kabar?" Terus pasiennya jawab, "Itu pertanyaan gramatikal, plus dan minus." Hah? Jawaban ini bukan sekedar ngelantur loh. Ini petunjuk pertama kita kalau ada sesuatu yang nggak beres di dalam otaknya. Pertanyaan ini nih intinya. Coba bayangin Anda itu detektif. Tapi satu-satunya saksi Anda ngomongnya ngaco, nggak bisa diandalin, kayak lagi mecahin teka-teki. Nah, itulah tantangannya seorang ahli neurologi. Gimana caranya mencahin kode dari organ yang justru menciptakan kode itu sendiri? Oke, sekarang kita masuk ke misteri pertama kita ya. Ini kasus yang gejalanya tuh kayak nggak masuk akal sama sekali dan bener-bener nantang para dokter buat mikir di luar kebiasaan. Semuanya berawal dari perubahan yang kelihatannya sepele, tapi bikin resah. Namanya Cindy, mahasiswi yang brilian dan super ceria. Tiba-tiba dia jadi pendiam. Yang sadar pertama kali itu teman sekamarnya. Perubahan kecil ini ternyata jadi awal dari sebuah teka-teki medis yang rumit banget. Nah, yang menarik di sini tuh, semua orang langsung mikir ke hal yang paling umum. Wah, jangan-jangan pakai narkoba nih, atau pasti masalah kejiwaan. Ini nunjukin betapa gampangnya kita salah baca sinyal dari otak. Asumsi awal mereka salah total. Dan tiba-tiba, sikap diamnya Cindy pecah dengan kata-kata yang bikin merinding ini. Ini udah bukan lagi sekedar jadi pendiam, ini udah paranoia dan psikosis yang parah banget. Dia kayak hidup di dalam mimpi buruknya sendiri, dan kutipan ini ngasih kita gambaran betapa horornya yang dia rasain di dalam kepalanya. Situasinya memburuk cepat banget. Dari yang tadinya cuma mahasiswi yang menarik diri, sekarang jadi pasien yang harus diikat karena ngamuk-ngamuk. Dia benar-benar udah nggak nyambung sama kenyataan. Dokter di UGD pun bingung, cuma bisa ngasih obat penenang. Teka-teki Cindy jadi makin dalam dan makin mendesak buat dipecahin. Oke, sekarang kita pindah ke kasus kedua. Yang sama anehnya, kasus ini bakal ngenalin kita ke alat investigasi paling penting buat seorang ahli neurologi. Sesuatu yang sering banget kita anggap remeh. Kemampuan buat benar-benar mendengarkan. Kenalin, namanya Vincent. Dia ini kebalikannya Cindy. Bukannya jadi paranoid dan kasar, pria yang biasanya terkenal pemarah ini tiba-tiba jadi ramah banget, penurut. Perubahan kepribadian yang 180 derajat ini sama membingungkannya kayak psikosisnya Cindy. Gimana coba seseorang bisa berubah total gitu aja dalam semalam? Nah, dialog ini nunjukin banget nih kepribadian barunya Vincent. Dia ngulang terus kata baik sambil senyum puas. Perilaku ini namanya perseverasi. Gampangnya pengulangan respons yang nggak wajar. Itu petunjuk besar loh. Dia nggak marah, nggak kesal, cuma baik. Buat keluarganya, ini malah jauh lebih seram daripada pas dia marah-marah. Ini dia filosofi Dr. Roper. Di zaman yang serba canggih, ada MRI, ada CT scan, dia percaya kalau teknologi itu cuma alat bantu. Petunjuk yang paling penting, teka-teki yang sesungguhnya, itu seringkali bukan ada di gambar hasil scan, tapi tersembunyi di dalam cerita pasien itu sendiri. Nah, ini dia momen puncaknya. Momen di mana tindakan sederhana, yaitu mendengarkan cerita pasien dengan teliti, justru ngebawa ke sebuah diagnosis yang, mengejutkan banget. Nggak ada yang nyangka. Dan ini menghubungkan dua bagian tubuh yang kelihatannya sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi, ini dia pelakunya di balik psikosisnya Cindy. Bukan narkoba, bukan gangguan jiwa, tapi sebuah tumor aneh di indung telurnya. Namanya teratoma ovarium, yang secara harfiah artinya tumor monster. Bayangin, tumor ini bisa menciptakan sel-sel otak di luar otak. Ini salah satu kondisi paling aneh di dunia kedokteran. Beneran deh. Rangkaian kejadiannya itu luar biasa banget. Jadi gini, pertama ada tumor di ovariumnya. Terus, buat ngelawan tumor itu, tubuh Cindy bikin antibodi. Tapi antibodi ini bikin kesalahan fatal. Mereka malah nyerang sel-sel di otak Cindy. Jadi, sistem kekebalan tubuhnya sendiri yang harusnya jadi pelindung, malah jadi penyerang yang bikin dia hancur secara mental. Dan ini dia akhir yang melegakan. Begitu sumber masalahnya, si teratoma itu diangkat, serangan ke otaknya Cindy berhenti. Dan pemulihannya cepat banget. Ini bukti betapa kuatnya sebuah diagnosis yang tepat. Dia kembali jadi dirinya sendiri, cuma karena ada dokter yang mau melihat lebih jauh dari sekedar gejala yang kelihatan. Oke, sekarang kita balik lagi ke kasus kedua ya, ke Vincent, buat lihat akhir ceritanya yang aneh dan ironis. Kasus ini bikin kita mikir lebih dalam, apa sih artinya benar-benar sembuh itu? Ternyata diagnosisnya Vincent jauh lebih simpel.
Ensefalitis atau radang otak, kemungkinan karena virus. Dia diobatin pakai obat antivirus biasa, dan secara medis dia sembuh total. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin aneh. Nah, disinilah letak ironinya penyembuhan Vincent. Waktu otaknya lagi radang, dia jadi orang yang ramah, penurut. Tapi begitu dia sembuh, kepribadian yang menyenangkan itu hilang, dan sifat pemarahnya balik lagi. Jadi muncul pertanyaan kan, apakah nyembuhin penyakitnya itu sama dengan nyembuhin orangnya? Kutipan dari Dr. Roper ini, dengan humornya yang agak gelap ya, benar-benar merangkum hasil pengobatan Vincent yang aneh banget. Di kasus ini, tanda kalau dia sehat, itu justru kalau perilakunya buruk. Ini jadi pengingat yang kuat banget kalau otak itu bukan cuma ngontrol fungsi tubuh, tapi juga inti dari siapa diri kita. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit dari kasus-kasus spesifik ini, buat nangkap pelajaran penting di balik kisah detektif neurologis ini, dan kenapa ini penting buat kita semua. Pesan utamanya tuh ini, dalam dunia kedokteran, setiap detail itu penting. Setiap keluhan aneh, perubahan kepribadian, atau kata-kata yang gak biasa, itu semua adalah bagian dari teka-teki. Cerita dari pasien itu bukan cuma basa-basi pembuka, cerita itu sendiri adalah data yang paling krusial. Kutipan dari Dr. Roper ini benar-benar merangkum semuanya. Di balik semua teknologi canggih, kedokteran itu pada intinya tentang manusia. Ini adalah seni mendengarkan, memahami, dan menghubungkan titik-titik buat ngelihat gambaran besarnya. Bukan cuma penyakitnya, tapi juga orangnya. Dan itulah inti dari penyembuhan yang sejati.